Awal Januari 2024, dunia diributkan dengan naiknya Sheikh Hasina menjadi Perdana Menteri Bangladesh untuk kelima kalinya. Pemilu Bangladesh ini dituding penuh dengan manipulasi dan tertutup karena berjalan tanpa oposisi dan diikuti oleh kandidat-kandidat palsu untuk memenuhi formalitas belaka. Banyak analis mencurigai adanya keterlibatan Amerika Serikat yang mendukung rezim Hasina. Bulan Agustus 2023 lalu, Amerika Serikat mengumumkan akan memberikan pasokan peralatan militer canggih untuk Bangladesh untuk memastikan rezim ini tetap stabil. Tapi sejauh mana sih kekuatan militer Bangladesh sampai harus dibantu sama Amerika Serikat? Mari kita lihat sama-sama. Sejarah mencatat Bangladesh baru meraih kemerdekaan dari Pakistan pada tahun 1971 melalui Perang Kemerdekaan Bangladesh. Konflik ini melibatkan pasukan Bangladesh yang saat itu disebut Mukti Bahini dan mendapat dukungan dari India melawan Angkatan Darat Pakistan. Perang ini pun berakhir pada tanggal 16 Desember 1971 dengan kemenangan Bangladesh dan pembentukan negara merdeka. Setelah kemerdekaan, Bangladesh pun membentuk Angkatan Bersenjata Bangladesh atau Bangladesh Armed Forces yang terdiri dari Angkatan Darat Bangladesh, Angkatan Udara Bangladesh, dan Angkatan Laut Bangladesh. Angkatan bersenjata ini dibentuk dari bekas personil Mukti Bahini yang telah berjuang selama Perang Kemerdekaan. Selama bertahun-tahun awal pasca kemerdekaan, Bangladesh fokus pada pembangunan dan modernisasi angkatan bersenjatanya. Hingga di tahun 1975 terjadi kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil. Pasca kudeta, angkatan bersenjata pun mengambil peran penting dalam pemerintahan negara. Setelah itu, Bangladesh terus berupaya untuk meningkatkan dan modernisasi peralatan militernya. Bahkan di tahun 2016 lalu, Global Firepower sempat mencatat jumlah tank yang dimiliki Bangladesh jauh lebih unggul dan lebih banyak dari Indonesia saat itu, yaitu sekitar 680 buah. Angkatan bersenjata Bangladesh juga sempat berpartisipasi dalam berbagai operasi dukungan perdamaian PBB atau yang dikenal dengan UNPSO dan misi kemanusiaan di berbagai negara. Misalnya, ketika mereka berpartisipasi dalam dua operasi United Nations Iran-Iraq Military Observer Group yang disingkat dengan UNIWOC di Irak dan United Nations Transition Assistance Group disingkat UNTAC di Namibia pada tahun 1988. Kemudian, mereka juga mengirimkan sekitar 2.193 personil, sebagian dari pasukan United Nations Iraq Kuwait Observation Mission yang disingkat UNICOM, yang dikerahkan ke Kuwait dan Arab Saudi setelah Perang Teluk pada tahun 1991. Sejak itu, Angkatan Darat Bangladesh telah terlibat dalam 30 operasi penjaga perdamaian berbeda di 25 negara. Hal ini menunjukkan peran aktif Bangladesh dalam menjaga perdamaian dan keamanan regional serta internasional. Ini juga membantu mereka membangun reputasi positif dan meningkatkan kemampuan operasional mereka di medan perang. Untuk tahun 2023, Bangladesh Armed Forces berada di peringkat 40 dari 145 negara yang dipertimbangkan untuk tinjauan tahun GFP. Negara tersebut memiliki skor Power Index sebesar 0,5871. Jika dibandingkan dengan dua negara tetangganya yaitu India yang berada di peringkat keempat dan Myanmar di peringkat ke-38, memang Bangladesh masih tertinggal. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan militer Bangladesh telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Bangladesh telah mengalami modernisasi besar-besaran pada alat utama sistem senjata mereka. Mereka telah mengakuisisi pesawat tempur canggih, kapal perang, tank, dan senjata modern lain yang memperkuat kemampuan pertahanan mereka. Anggaran pertahanannya aja mencapai 3.890.400.000 US dollar atau sekitar 59,3 triliun rupiah. Myanmar aja cuma 34,4 triliun rupiah. Anggaran pertahanan ini adalah bagian dari upaya mendukung modernisasi dan pengembangan militer sehingga mereka bisa memperbaharui peralatan dan infrastruktur militer.
Apalagi antara Amerika Serikat dan Bangladesh telah melakukan diskusi mengenai perjanjian pertahanan berupa tawaran peralatan dan pelatihan militer bersama, seperti Acquisition and Cross-Servicing Agreement yang disingkat ACSA demi mendukung perjuangan Bangladesh melawan ancaman terorisme, kekerasan ekstrim, perdagangan manusia, serta narkoba, dan kejahatan transnasional lainnya. Perjanjian ini diharapkan memberi pengaruh cukup besar dalam peningkatan kekuatan militer Bangladesh, sebab diyakini lewat pelatihan militer yang berkualitas bisa membantu meningkatkan kesiapan dan efektivitas pasukan mereka. Dari jumlah populasi Bangladesh yang mencapai 165.650.475 jiwa, mereka melatih setidaknya 165.000 personil militer aktif setiap tahunnya. Meski tidak memiliki pasukan cadangan, tapi mereka memiliki para militer sebanyak 6.800.000 orang. Sehingga total kekuatan massa perangnya diperkirakan mencapai 6.965.000 orang. Sebelumnya Bangladesh pernah memiliki wajib militer pada masa kolonial di bawah pemerintahan Inggris dan setelah merdeka dari Pakistan pada tahun 1971. Namun sistem ini dihapuskan pada tahun 1972 setelah mereka merdeka. Sejak saat itu, militer Bangladesh terdiri dari personil sukarela yang mendaftar. Personil aktif mereka terbagi menjadi personil Angkatan Udara sebanyak 21.100 orang, personil Angkatan Darat 175.000 orang, dan personil Angkatan Laut sebanyak 30.000 orang. Mari kita melihat kekuatan Angkatan Darat mereka. Saat ini, total armada yang dimiliki tentara Bangladesh ada 13.100 unit. Mereka memiliki tank sebanyak 281 unit, artileri swagerak sebanyak 30 unit, artileri tarik 370 unit, dan artileri roket sebanyak 70 unit. Salah satu tank andalan mereka adalah ZTQ-15 atau tank ringan tipe 15 buatan Cina. Karena ringan, hanya sekitar 33 ton saja, tank ini menjadi lincah bermanuver dan mudah dioperasikan di dataran tinggi, hutan, dan di daerah banyak air yang belum tentu dilintasi oleh tank tempur utama atau MBT seperti Type 99 dan Type 96 yang lebih berat. Mereka mungkin mengalami kesulitan. Nah, tak heran jika tank ini juga dijuluki sebagai Black Panther. Senjata utama tank ini berupa Cannon 105 mm dengan sistem autoloader dengan jarak tembak efektif hingga 3 km. Sedangkan persenjataan sekundernya berupa senapan mesin 12,7 mm atau 7,62 mm dan peluncur granat otomatis 40 mm. Beralih ke Angkatan Laut Bangladesh, mereka memiliki aset 112 unit yang terdiri dari fregat 7 unit, korvet 6 unit, kapal selam ada 2 unit, kapal patroli 20 unit, kapal penyapu ranjau laut ada 5 unit. Salah satu kapal selam andalan mereka adalah kapal selam kelas Ming tipe 035 buatan Cina yang merupakan kapal selam diesel listrik. Kapal selam ini memiliki panjang hingga 76 meter. Selain itu mereka juga memiliki pangkalan kapal selam yang baru diresmikan pada bulan Maret lalu. Kehadiran pangkalan kapal selam ultramodern ini disebut-sebut sebagai babak yang membanggakan dalam sejarah Angkatan Laut Bangladesh. Ditambah, angkatan udaranya juga yang semakin menguat. Armada yang mereka miliki total ada 240 unit. Mulai dari fighter ada 44 unit, helikopter 65 unit, transport 17 unit, trainers ada 75 unit, dan special mission 3 unit. Salah satu pesawat andalan mereka adalah pesawat tempur Sukhoi Su-30 MKI buatan Rusia. Varian dari Sukhoi Su-30 ini mulai dibuat setelah India menandatangani kesepakatan dengan Rusia pada tahun 2000 lalu untuk saling menggabungkan kedua teknologi canggih milik mereka masing-masing. Nah, pesawat ini disebut-sebut memiliki daya penggentar luar biasa, bahkan diklaim bisa menghalau pesawat tempur sekelas F-35 Lightning II milik Amerika Serikat. Yang benar. Pesawat tempur multiperan ini didukung oleh dua mesin turbojet AI-31FP sehingga mampu melesat dengan kecepatan maksimum Mach 1,9 dalam penerbangan horizontal. Pesawat ini juga memiliki jangkauan penerbangan tanpa bahan bakar maksimum 3.000 km.
Badan pesawat aerodinamisnya terbuat dari titanium dan paduan aluminium intensitas tinggi. Selain itu, mereka juga memiliki helikopter serbaguna yang sangat diandalkan dan juga buatan Rusia, yaitu Mi-17V5 dari keluarga Mi-17. Disebut sebagai helikopter serbaguna karena memang dirancang untuk berbagai tugas, mulai dari pengangkutan kargo mencapai 4 ton, serta untuk berbagai operasi pencarian dan penyelamatan. Nah, kesimpulannya, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, Bangladesh ini udah dianggap mencapai kemajuan signifikan dalam memperkuat kemampuan pertahanannya. Namun di sisi lain, kemajuan ini justru bisa memicu kekhawatiran di kalangan negara-negara tetangga, terutama Myanmar dan India. Soalnya kedua negara ini memiliki sejarah konflik dengan Bangladesh. Kekhawatiran ini berupa munculnya resiko insiden perbatasan yang bisa memicu konflik. Lalu penyelesaian sengketa wilayah yang belum terselesaikan antara Bangladesh dan India juga bisa semakin sulit, terutama yang berhubungan dengan Pulau Newmore atau South Talpati. Tapi yang paling utama, terutama dari kalangan masyarakat Bangladesh sendiri, adalah kekhawatiran mengenai ketergantungan akan pemasok senjata asing.